Rangkuman materi seni budaya. Materi pokok seni lukis. Subtopik pandemi COVID-19. Belajar dari rumah atau BDR untuk kelas 9. Sebelum dimulai, jangan lupa untuk belajar dari rumah, materi pokok seni lukis, subtopik pandemi COVID-19, mata pelajaran seni budaya, kelas 9 semester ganjil. Bab 1. Pengertian lukisan dan gaya lukisan. Dia tidak termasuk tipe pelukis-pelukis yang membuat kejutan-kejutan seperti umpamanya di Eropa juga sebuah nama besar yaitu Pablo Picasso yang setiap tahun membuat kejutan-kejutan yang memang sangat interesan bagi pengamat-pengamat seni rupa. Tetapi Affandi interesan dari sudut yang lain. Dia tidak membuat kejutan, dia konsisten, tetapi dia mendalami dan menghayati apa yang dia lukis dan apa yang dia ekspresikan. Tadi merupakan salah satu contoh video dokumenter dari maestro lukis Indonesia, Affandi. Beliau merupakan maestro lukis yang beraliran abstrak ekspresionisme yang lahir pada masa pendudukan Jepang dan pasca kemerdekaan. Selain Affandi, ada juga beberapa pelukis Indonesia yang terkenal seperti Raden Saleh, Basuki Abdullah, Barli, Popo Iskandar, dan lain-lain. Untuk sekedar contoh, berikut beberapa karya dari maestro Indonesia yang terkenal di dunia. Pengertian seni lukis. 1. Menurut Sudarso SP, melukis adalah kegiatan mengolah medium 2 dimensi atau permukaan datar dari objek 3 dimensi untuk mendapatkan kesan tertentu dengan melibatkan ekspresi, emosi, dan gagasan pencipta secara penuh. Menurut Sudarso SP pada tahun 1990, lukis merupakan cabang dari seni rupa yang cara pengungkapannya diwujudkan melalui karya dua-dimensional, di mana unsur-unsur pokok dalam karya dua-dimensional ialah garis dan warna. 2. Secara umum, seni lukis adalah sebuah pengembangan dari menggambar yang memiliki keunikan atau ciri khas tersendiri, disarankan pada tema, corak atau gaya, teknik atau bahan, dan bentuk dari karya seni tersebut. Aliran gaya lukisan. Berdasarkan cara pengungkapannya, aliran gaya lukisan dapat digolongkan menjadi 3, yaitu representatif, deformatif, dan non-representatif. Representatif adalah perwujudan gaya seni rupa menggunakan keadaan nyata pada kehidupan masyarakat dan gaya alam, di antaranya naturalisme, realisme, dan romantisme. Deformatif adalah perubahan bentuk dari aslinya sehingga menghasilkan bentuk baru, namun tidak meninggalkan bentuk dasar aslinya. Di antaranya ekspresionisme, impresionisme, surrealisme, dan kubisme. Ekspresionisme, aliran seni rupa yang penggambarannya sesuai dengan keadaan jiwa sang pelukis
yang spontan pada saat melihat objek lukisannya. Impresionisme berasal dari kata impresion yang berarti kesan sesaat. Impresionisme adalah gaya atau aliran seni rupa yang penggambarannya sesuai dengan kesan objek tersebut dilukis. Surrealisme adalah aliran atau gaya seni rupa yang melebih-lebihkan kenyataan, kebanyakan yang menyerupai bentuk-bentuk yang sering ada di dalam mimpi. Kubisme berasal dari kata kubus yang berarti bidang atau bentuk persegi empat. Kubisme adalah aliran atau gaya seni rupa yang penggambarannya berupa bidang persegi empat atau bentuk dasarnya kubus. Non-representatif, seni lukis yang penggambarannya dengan bentuk yang sulit untuk dikenali atau dengan kata lain bersifat abstrak. Contohnya lukisan seperti ini. Tema seni rupa murni. Tema seni rupa murni antara lain: 1. Hubungan antara manusia dengan dirinya. 2. Hubungan antara manusia dengan manusia. 3. Hubungan antara manusia dengan alam sekitarnya. 4. Hubungan antar manusia dengan benda. 5. Hubungan antar manusia dengan aktivitasnya. 6. Hubungan antara manusia dengan alam khayal. Contoh tema lukisan: hubungan manusia dengan alam sekitarnya. Contoh tema lukisan: hubungan manusia dengan aktivitasnya. Alat dan bahan berkarya seni lukis: pensil, pensil arang, pastel dan krayon, pena atau pulpen, tinta bak, cat atau pewarna, kuas, pisau palet, jenis lukisan berdasarkan teknik dan bahan yang digunakan. Mozaik, yaitu teknik menempelkan pecahan atau lempengan kaca yang berwarna-warni di dinding sehingga membentuk objek tertentu. Lukisan kaca dikembangkan pada zaman Gotik di Eropa sebagai bagian dari arsitektur. Lukisan cat minyak atau plakat, medianya adalah kanvas. Dalam pemakaiannya, cat terlebih dahulu dicampur dengan lijen oli. Lukisan cat air atau akuarel, bahan yang digunakan adalah cat air berbentuk pasta yang dicampur dengan air. Akuarel adalah teknik melukis dengan sapuan warna tipis. Akrilik adalah lukisan yang menggunakan bahan akrilik yang menghasilkan warna-warna yang cerah. Lukisan batik adalah lukisan yang menutupi permukaan kain dengan menggunakan bahan lilin atau malam batik. Teknik berkarya seni lukis. Teknik berkarya seni lukis antara lain: memunculkan gagasan, membuat sketsa, menentukan media berkarya, menentukan teknik yang akan digunakan, mewarnai dan menyempurnakan lukisan. Belajar melukis bisa dimulai dengan mengamati apa yang terjadi di kehidupan sehari-hari dan menggambar apa yang kita sukai terlebih dahulu. Misal,
aku akhir-akhir ini lagi senang sama suasana kebun binatang nih. Ya lukislah suasana kebun binatang. Atau juga, aku akhir-akhir ini lagi ngebayangin si doi lagi senyum. Ya lukislah dia. Tapi ingat, wajahnya harus proporsional ya. Ya minimal kayak gini, ataupun gini. Enggak deh, bercanda. Yang penting kamu niat bikinnya dan bikin tulus. Nah, kalau kamu udah punya ide buat ngelukis, kamu tinggal jalani tahap selanjutnya, yaitu sketsa. Sketsa bisa dilakukan di kertas terpisah, atau juga bisa dilakukan langsung di media lukis. Itu mah preferensi masing-masing aja lah ya. Sketsa objek juga nggak harus detail, bisa cuma sekedar gambaran kasar. Untuk detailing, bisa dilakukan di pewarnaan. Setelah itu, baru tentukan mau menggunakan teknik apa dalam berkarya lukis ini. Terdapat 4 teknik dasar dalam melukis. Yang pertama, teknik plakat atau pewarnaan tebal. Melukis dengan cara mewarnai objek dengan sapuan warna yang tebal, baik menggunakan cat air maupun cat poster, hingga hasilnya menutup pekat. 2. Teknik transparan atau akuarel. Melukis dengan cara sapuan kuas yang tipis, hingga hasilnya akan tembus pandang. Biasanya dipakai untuk menggambar atau melukis menggunakan cat air. Ketiga, ada teknik pointillis atau titik-titik. Melukis dengan media gambar atau lukis dengan cara dititik-titikkan untuk membuat kesan gelap terang. Yang keempat, ada teknik goresan ekspresif, bisa dengan jari ataupun kuas. Teknik ini bertujuan untuk menguatkan antara kekaryaan kita dan kebatinan kita. Ini juga yang dilakukan oleh Affandi dalam setiap karyanya, yang dimana ia selalu melukis dengan alat tubuhnya, baik itu pergelangan tangan ataupun pergelangan tubuh lainnya, dan tidak memakai kuas. Ide udah, sketsa udah, milih teknik udah, yang terakhir tinggal milih bahan yang mau digunakan pada saat pewarnaan. Bahan pewarnaan juga harus disesuaikan dengan media yang akan kamu pakai ya. Kalau kamu mau pakai bahan pastel, media yang direkomendasikan yaitu bahan yang tipis seperti kertas, karton, duplek, ataupun ya kertas-kertasan lainnya lah ya yang tipis, itu baru cocok oleh media pastel. Beda lagi kalau kamu pakai bahan cat air. Coba gunakan bahan kertas yang watercolor base yang mampu menyerap air lebih baik, agar warna lebih kelihatan sempurna dan tidak merusak kertas. Nah, kalau kamu pakai cat akrilik, kamu bisa hampir gunakan di semua media. Kanvas oke, kertas boleh, tembok juga sabi. Biasanya seniman graffiti sih di tembok ya, dicampur sama cat lain. Untuk menggunakan cat minyak, hanya direkomendasikan di sebuah kanvas, karena cat minyak sendiri membutuhkan waktu yang tidak lama untuk pengeringan, bisa sampai mingguan ataupun berbulan-bulan, tergantung jenis minyak yang dipakai dalam pengecatan tersebut. Kegiatan inti. Setelah peserta didik mengamati tayangan video tentang cara pembuatan seni lukis, peserta didik mempraktikkan membuat seni lukis dengan berbagai teknik berdasarkan pengamatan. Pada pertemuan berikutnya, peserta didik mempresentasikan hasil produk atau seni lukis dalam bentuk video yang dikirim melalui media yang telah ditentukan oleh guru pengajar. Penilaian. Praktik membuat seni lukis dengan tema COVID-19 dengan menggunakan berbagai media seperti kertas HVS, buku gambar, kanvas, cat air, cat minyak, krayon, dan lain-lain dengan mengacu pada berbagai sumber yang tersedia. Pada pertemuan berikutnya, peserta didik mempresentasikan hasil produk seni lukis dalam bentuk video yang dikirim melalui media yang telah ditentukan oleh guru pengajar. Peserta didik
dimohon untuk memberikan komen pada tayangan video ini sebagai absensi bukti kehadiran dalam kegiatan BDR Seni Budaya kelas 9. Bentuk komen peserta didik minimal menyebutkan nama dan kelas sesuai absensi.